Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Pada pekan ini kita bertemu di mata kuliah pertemuan ke-13 yang terkait dengan daftar pustaka. Kita fokus di sini ya. Daftar pustaka sangat penting dalam bidang penulisan karya ilmiah. Baik, langsung saja kita masuk kepada daftar bacaan dan daftar pustaka. Dalam bibliografi, daftar atau daftar bacaan meliputi daftar bacaan yang berkaitan dengan bahasa tulisan sekalipun tidak secara langsung dirujuk dalam tulisan. Reference list atau daftar referensi pustaka hanya meliputi bacaan yang dikutip. Ada dua unsur di situ ya. Kemudian unsur yang ditulis dalam daftar pustaka. Yang pertama meliputi nama penulis dengan urutan nama akhir, nama awal, nama tengah, dan nama gelar akademik. Kedua, tahun penerbitan, judul termasuk subjudul. Keempat, kota tempat penerbitan, dan terakhir nama penerbit. Baik, langsung ke dalam referensi berupa buku. Rujukan dari buku yaitu tahun penerbitan ditulis setelah nama penulis, diakhiri dengan titik, judul buku ditulis dengan huruf miring atau italik dengan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata hubung, dan terakhir nama penerbit yang dipisahkan. Jika ada beberapa buku yang dijadikan sumber ditulis oleh orang yang sama dan diterbitkan dalam tahun yang sama pula, data tahun penerbitan diikuti dengan lambang huruf A, B, C, dan seterusnya. Nah, di situ ada contohnya, bisa teman-teman diperhatikan secara baik dan secara seksama. Kemudian masuk kepada rujukan dari buku yang berisi kumpulan karya atau ada editornya. Penulisannya seperti menulis rujukan buku ditambah dengan tulisan atau id titik, baik untuk satu maupun lebih editor di antara nama dan penerbitan. Dan lanjut, rujukan dari artikel dalam buku kumpulan artikel. Di sini ada editornya. Nama penulis artikel ditulis di depan diikuti dengan tahun penerbitan, judul artikel diapit tanda kutip tanpa cetak miring italik. Nama editor seperti menulis nama biasa diberi keterangan ed atau ed, baik untuk diulang maupun ditulis dengan baik. Kemudian rujukan dari skripsi, tesis, disertasi. Jadi dalam daftar pustaka itu sangat penting dalam 3 karya ilmiah ini ya, itu skripsi, tesis, disertasi. Nama penulis ditulis paling depan, diikuti dengan tahun yang tercantum pada sampul judul skripsi, tesis, dan disertasi di perguruan tinggi. Ya, teman-teman bisa lihat di contoh-contoh skripsi yang sudah di perpustakaan kampus ya. Dan kemudian rujukan dari makalah, seminar, penataran, atau lokakarya. Sedangkan di sini nama penulis ditulis paling depan, dilanjutkan dengan tahun, judul makalah diapit tanda kutip. Jadi sebetulnya hampir ada kemiripan semua, tergantung pada karya ilmiah jenis apa. Kemudian rujukan dari dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan tanpa menyebutkan nama penulis atau lembaga. Judul atau nama dokumen ditulis di bagian awal dengan cetak miring diikuti oleh tahun penerbitan, kota penerbit, dan nama penerbit. Oke, lanjut. Dalam rujukan dari lembaga yang ditulis atas nama lembaga tersebut. Jadi ada lembaga ya. Di sini lembaga, nama lembaga penanggung jawab langsung ditulis paling depan. Diikuti dengan tahun, judul karangan, cetak miring, nama penerbitan, dan nama lembaga yang bertanggung jawab atas penerbitan karangan tersebut. Oke, lanjut. Rujukan berupa karya terjemahan. Nama penulis asli ditulis paling depan, diikuti tahun penerbitan karya asli, judul terjemahan, nama penerjemah, tahun terjemahan, nama tempat penerbitan, dan nama penerbit terjemahan. Jika tahun penerbitan buku asli tidak dicantumkan, ditulis dengan serupa seperti contoh yang di bawah itu. Kemudian editor, penyunting sebagai pengarang dan terjemahan. Contoh di sini,
von Halberg, editor (1984), Connors, University of Chicago Press, and kemudian penerbitnya Chicago. Oke, lanjut. Referensi berupa surat kabar. Yang pertama, bila pada surat kabar tersebut tidak dicantumkan nama penulisnya dan artikelnya berupa berita umum, pada surat kabar tersebut dapat dituliskan nama surat kabar dan tanggal penerbitnya. Bisa dilihat contohnya Ampera, Jakarta, 21 April 1954. Teman-teman bisa perhatikan itu contohnya ya. Dan lanjut, kemudian rujukan dari artikel dalam majalah atau koran. Jika di sini nama penulis ditulis paling depan, diikuti oleh tanggal, bulan, dan tahun jika ada. Kadang rujukan artikel majalah itu ada tanggal, kadang ada pula tidak ada tanggalnya gitu ya. Kemudian lanjut, rujukan dari koran tanpa penulis. Nama koran ditulis pada bagian awal, dicetak miring, tanggal, bulan, dan tahun ditulis setelah nama koran. Kemudian judul ditulis dengan huruf besar kecil, dihapus tanda kutip, dan diikuti dengan nomor halaman. Bisa diperhatikan contoh di bawahnya. Kemudian lanjut, referensinya berupa jurnal, buletin, majalah, proceeding, dan penerbitan berkala. Contoh, bisa dilihat teman-teman, ada dua contoh, yaitu yang paling atas itu yang lebih simpel atau yang satu pengarang, yang sedangkan yang paling bawah lebih dari satu pengarang. Kemudian referensinya berupa jurnal, buletin, majalah, proceeding, dan penerbitan berkala. Masih terkait dengan yang tadi, jika di sini dihuni oleh atau tertera beberapa pengarang ya, yang jelas lebih dari dua, yaitu yang paling atas di situ ada sekitar 3 pengarang dan yang paling bawah itu ada 4 pengarang. Kemudian rujukan dari artikel dalam jurnal. Di sini bagian akhir berturut-turut ditulis jurnal tahun ke berapa, nomor berapa dalam kurung, dan nomor halaman dan dari artikel tersebut. Bisa diperhatikan contoh yang saya sudah berikan di bawahnya. Baik, lanjut. Rujukan dari artikel dalam jurnal dari CD-ROM. Nah, teman-teman biasanya untuk mengabadikan jurnal teman-teman atau karya teman-teman, karya ilmiah teman-teman itu bisa ditaruh atau disimpan di CD-ROM. Tambah saja dengan penyebutan CD-ROM-nya dalam kurung ya. Bisa diperhatikan contohnya di bawahnya. Dan di sini ada juga dari internet. Nah, dari internet pun harus benar-benar dicantumkan. Jadi tujuannya adalah supaya kita tidak menjadi plagiator sejati. Jadi kalau plagiat itu kan sudah menyalahi aturan dalam pembuatan karya ilmiah. Kemudian rujukan dari internet berupa karya individu. Nah, kalau yang di sini rujukan dari internet tapi karyanya kita, bukan prosentasenya itu mengambil dari internet semuanya. Hanya dalam alamat sumber rujukan tersebut disertai dengan keterangan kapan diakses di antara tanda kurung ya. Oke, kemudian rujukan dari internet berupa artikel dari jurnal. Nah, sedangkan di sini diakhiri dengan alamat sumber rujukan disertai dengan keterangan kapan diakses di antara tanda kurung. Bisa diperhatikan contoh di bawahnya. Oke, dan selanjutnya saya akan terangkan tentang berbagai penulisan di dalam daftar pustaka. Cara penulisan daftar pustaka atau referensi dalam suatu karya ilmiah, yaitu ada beberapa sistem. Yang pertama, sistem nomor atau station number system. Jadi tata caranya, setiap kali terdapat pendapat atau teori yang di seseorang itu disampaikan penulis atau peneliti, jadi langsung diberikan nomor secara berurutan, dan susunan daftar pustaka
dengan urutan juga. Contoh teori atau pendapat A langsung diikuti oleh nomor pendapat kedua dan seterusnya. Sistem kedua, sistem Harvard. Ini yang sistem nama dan tahun yang terkenal ya, atau name your system. Setiap kali terdapat pendapat atau teori seorang penulis atau peneliti, nama itu diikutsertakan dan diikuti dengan tahun publikasinya. Contoh seperti berikut. Ada koma dan tahun. Yang ketiga, sistem Vancouver dengan cara nama dan sistem. Ini biasa banyak digunakan di sebagian besar Indonesia, juga digunakan sistem ini. Dia bersistem nomor dan pada waktu penggunaannya di daftar pustaka, urutan nama ini menggunakan pada akhir referensi. Selanjutnya sistem kombinasi abjad dan nomor. Ini pada cara ini kutipan perpustakaan dalam naskah diberi nomor sesuai dengan nomor pada daftar pustakaan. Terima kasih. Dan tetap semangat, jangan pernah lelah untuk menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.